Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu, tetap semangat, dan terus belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama Bu Wit belajar matematika. Sebelum kita mulai, coba disiapkan alat tulisnya. Mungkin diperlukan untuk membuat catatan, dan yang utama adalah siapkan untuk fokus belajar. Bagaimana? Sudah siap anak-anak? Mari kita mulai. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai transformasi, khususnya tentang translasi. Translasi atau pergeseran. Ya, kita mulai. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan anak-anak mengetahui definisi translasi suatu benda. Yang kedua, anak-anak dapat melukis bayangan benda hasil translasi. Yang ketiga, dapat menentukan koordinat bayangan benda hasil translasi pada bidang koordinat kartesius. Yang keempat, menentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan bangun datar maupun titik pada koordinat kartesius. Yang pertama, definisi translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran adalah pemindahan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Untuk menentukan translasi diperlukan dua hal, yaitu yang pertama, arah. Ke arah mana translasi itu bergerak. Untuk arah itu ada arah horizontal. Arah horizontal itu ke kanan atau kiri. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Yang berikutnya arah vertikal. Arah vertikal itu ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Itu hal yang pertama tentang arah yang harus ada. Kemudian yang kedua, jarak. Berapa jauh jarak pemindahan itu. Jadi perlu diingat bahwa dua hal untuk menentukan translasi itu adalah arah dan jarak. Kita lanjutkan untuk berikutnya, melukis bayangan bangun hasil translasi. Ya, kita memiliki benda A. Benda A ditranslasikan ke kanan 5 satuan, ke atas 3 satuan. Dapat diwakili oleh sinar garis yang arahnya ke kanan atas. Arahnya ke kanan atas. Ke kanan 5 satuan, ke atas 3 satuan. Semua titik pada bidang A ditranslasikan pada jarak dan arah yang sama, yaitu ke kanan 5, ke atas 3. Semuanya. Ya, sehingga diperoleh bangun hasil translasinya adalah A aksen. Perpindahan dari A ke A aksen, translasinya dapat ditulis dalam bentuk pasangan bilangan 5, 3. 5, 3. Ya.
Untuk 5 ini arah horizontal, 5 satuan ke kanan. Untuk 3 ini arah vertikal, 3 satuan ke atas. Bilangan 5 dan 3 disebut dengan komponen-komponen translasi. Paham anak-anak? Ya, semoga bisa dipahami untuk menyatakan translasi dalam bentuk pasangan bilangan. Kita lanjutkan untuk berikutnya, translasi pada bidang kartesius. Kita punya segitiga dengan koordinat titik A 3,1, B 3,4, C 1,4 ditranslasikan. Lihat arahnya kemana sinar garisnya itu. Ya, sinar garis yang berwarna merah ini membawa titik A kemana ini? Ke kiri. Ke kiri berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Kemudian dilanjutkan ke bawah. Ya, ke bawah berapa satuan? 2 satuan. Maka titik A akan menempati bayangannya di koordinat berapa ini? Negatif 1, negatif 1. Ya. Kemudian untuk titik B-nya 3,4 ditranslasikan pada jarak dan arah yang sama. Ya. Kemana tadi? Ke kiri 4 satuan, ke bawah 2 satuan. Maka titik B bayangannya ada di B aksen dengan koordinat berapa itu? Negatif 1,2. Demikian juga untuk titik C. Ditranslasikan ke kiri 4 satuan, ke bawah 2 satuan. Bayangannya berapa? Negatif 3,2. Ya, maka diperoleh segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah hasil translasi segitiga ABC sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Sekarang kita lihat untuk hasil translasi dengan tanpa gambar. Kalau kita punya titik A, koordinatnya 3,1, ditranslasikan 4 ke kiri, itu berarti negatif 4. 2 ke bawah itu negatif 2. Titik A 3,1 ditranslasikan negatif 4, negatif 2. Maka bayangan A, atau kita sebut dengan A aksen, itu bisa dicari dari 3 ditambah negatif 4, 1 ditambah negatif 2. 3 ditambah negatif 4 berapa? Negatif 1. 1 ditambah negatif 2 berapa? Negatif 1. Kita lihat yang digambar tadi, A aksennya berapa? Negatif 1, negatif 1. Sama apa tidak? Sama. Ya. Jadi, menentukan hasil translasi untuk suatu koordinat itu tidak harus selalu dengan gambar. Ya. Yang berikutnya untuk titik B, 3,4 ditranslasikan negatif 4, negatif 2. 3 tambah negatif 4. 3 tambah negatif 4. 4 ditambah negatif 2. 4 tambah negatif 2. 3 tambah negatif 4 berapa? Ya, betul, negatif 1. 4 tambah negatif 2 berapa? Iya, betul 2. Dilihat pada gambar tadi, untuk bayangan B atau B aksen,
ditranslasikan negatif 4, negatif 2, bayangan C atau C aksen 1 ditambah negatif 4, 4 tambah negatif 2. C aksen koordinatnya negatif 3,2. Dilihat pada gambar negatif 3,2. Sama ya anak-anak, bisa dipahami caranya menentukan bayangan suatu titik atau bangun pada bidang koordinat. Ya, bisa dengan gambar, bisa dengan menghitung. Ya. Demikian kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Latihan soal. Tentukan pasangan bilangan yang merupakan komponen-komponen dari translasi yang menggeser bangun C ke C aksen pada gambar berikut. Bangun C digeser ke C aksen. Dilihat sinar garisnya arahnya kemana ini anak-anak? Arahnya ke kiri atas. Ke kiri berapa satuan? Hitung. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kiri. Dan ke atas berapa satuan? 1 satuan. Ke kiri 4 satuan. Ke atas 1 satuan. Pasangan bilangan translasinya berapa? Kalau ke kiri tandanya apa? Negatif. Ya betul. Berapa satuan? 4 satuan. Ke atas tandanya apa? Positif. Berapa satuan? 1 satuan. Maka pasangan bilangan translasinya adalah negatif 4, negatif 4, 1. Tidak pakai koma ya. Negatif 4, 1. Itu pasangan bilangan translasinya. Artinya apa? 4 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas. Bagaimana? Bisa dipahami anak-anak? Iya, lanjut untuk berikutnya. Tentukan translasi yang memindahkan titik P ke P aksen berikut. Titik P koordinatnya 3,5, ditranslasikan XY, bayangan P atau P aksen 5,2. Untuk menentukan translasi, kita tentukan masing-masing komponennya. Ya, kita tentukan masing-masing komponennya. Kita tentukan X-nya dulu. 3 tambah X sama dengan 5. Maka X sama dengan 5 dikurangi 3. Berapa nilai X? X-nya sama dengan 2. Kemudian kita menentukan Y-nya. 5 tambah Y sama dengan 2. Maka Y sama dengan 2 dikurangi 5. Y sama dengan negatif 3. Jadi, translasi yang memindahkan titik P ke P aksen. Berapa anak-anak? Yang ditulis baris pertama X-nya dulu, baru Y. Maka komponennya 2 min 3. Bagus. Bagaimana? Bisa dipahami anak-anak? Ya. Kita sampai pada kesimpulan. Yang pertama, pada translasi XY, jika X positif, maka translasinya X satuan ke kanan. Jika X negatif, maka translasinya X satuan ke kiri. Jika Y positif, maka translasinya Y satuan ke atas. Jika Y negatif, maka translasinya Y satuan ke bawah. Ya, itu jarak dan arah translasi yang dituliskan dalam bentuk pasangan bilangan. Yang kedua, jika kita punya titik P yang koordinatnya A, B, ditranslasikan sejauh XY. Ya. Maka bayangannya
ini bisa diperoleh dari A tambah X. Ya. A itu absis ditambah komponen translasi yang pertama, X. Kemudian D sama dengan B ditambah Y. B-nya itu ordinat ditambah komponen translasi yang kedua. Ya. Ini kalau yang ditanyakan adalah koordinat bayangan. Cara mencari C atau absisnya sama dengan A tambah X, ordinatnya D sama dengan B tambah Y. Sekarang kalau yang ditanyakan adalah komponen translasinya, X, Y, maka X bisa dicari dari C dikurangi A. C-nya itu absisnya bayangan, A itu absisnya asal. Untuk Y-nya sama dengan D dikurangi B. D-nya ordinatnya bayangan dikurangi ordinatnya asal. Ya, demikian. Apabila yang diketahui titik asal A, B, bayangan B aksen C, D, komponennya X, Y, kita bisa mencari C, bisa mencari D, bisa mencari X, bisa mencari Y. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Ya, semoga kalian bisa paham. Kalau belum paham, diulang kembali. Kalau ada yang tetap belum bisa ditanyakan ke Bapak atau Ibu guru. Berikutnya, untuk tugas di rumah kalian kerjakan untuk 2 soal untuk memahamkan mengenai translasi. Ya, selamat belajar. Tetap semangat. Terus belajar, jangan bosan. Semoga sukses. Demikian pembelajaran dari WIT. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.